Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ini kita akan membahas bagaimana penggunaan SPSS untuk analisis bivariat, kemudian dengan uji korelasi, ya. Pertama, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan terlebih dahulu statistik data editor. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah file Excel yang merekap jawaban beserta nilai, ya, dari responden. Kebetulan di sini responden ini ada dua, ya. Ada untuk yang sampel ada 92 responden. Kemudian untuk uji validitas ini ada 30, ya, ada 30. Maka kita akan melakukan uji validitas reliabilitas dulu. Kemudian jika sudah valid, sudah reliable, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 variabel: pemilihan KB, peran suami, media informasi, dan peran tenaga kesehatan, ya. KB 1, 2, 3 yang angka di belakang variabel ini adalah item dari kuesioner, gitu, ya. Cara tekniknya seperti ini. Ini yang memudahkan kita semua untuk memvalidasi item correlation untuk uji validitas, gitu, ya. Nah, jadi dibuat seperti ini dulu, ya. Kemudian di copy, kemudian paste di static data editor. Tampilannya adalah data view, ya. Klik kanan, kemudian paste with variable names. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita lihat ke variable view. Nah, ini sudah lengkap semua, ya. Nah, kemudian labelnya, desimalnya di sini nolkan saja, ya, semuanya 0. Kemudian di bagian measure ini adalah scale. Kenapa scale? Karena kita tidak ada pengkategorian terlebih dahulu, ya. Nah, sudah semua. Selanjutnya kita akan melakukan tes validitas dan reliabilitas dengan satu klik. Ya, dengan caranya satu klik saja. Kita klik analyze, ya, bagian scale, klik reliability analysis, masukkan semua, Ctrl A saja, ya. Kemudian di statistik, klik a scale if item deleted, enter itemnya correlations, continue, model alpha, langsung di OK. Ini hasil untuk satu variabel terlebih dahulu, yaitu pemilihan KB. Lihat di sini, ya, pada bagian corrected item total correlation dan merubah alpha item if deleted, ya. Ini bagian ini dulu sama ini. Kemudian untuk membandingkannya, kita tidak bisa membaca dari sini saja, ya. Dari sini nggak bisa, tapi kita harus membandingkan dengan yang namanya tabel R. Nah, karena untuk menentukan DF-nya, N ini adalah jumlah sampel dikurang 2, sampelnya tadi uji validitasnya 30,
kemudian dikurang 2 berarti 28 ya. Jadi kita tarik di sini 28. Kemudian untuk kolomnya, karena kita menggunakan uji dua arah atau two-tail, maka ambil yang 0,05 ya, 28 plus 0,05 di sini ya, 0,3610. Nah, ini adalah R hitung ya, ini adalah R hitung. Jika corrected item total correlation lebih besar daripada R hitung, maka bisa dibilang ini adalah valid. Jika count bar alpha if item deleted lebih besar daripada R hitung, maka dia dikatakan reliable. Secara keseluruhan bisa dilihat ada count bar alpha based on standardized item. Nah, jika melebihi dari 0,5 atau 0,6 secara umum berarti instrumen untuk analisis untuk instrumen atau kuesioner untuk pemilihan KB bisa dibilang reliable ya. Jadi untuk valid atau tidaknya per butir kuesioner atau item pertanyaan, kita lihat corrected item total correlation. Jika berkaitan dengan reliabilitas per item, lihat count bar alpha if item deleted. Namun jika kita mau melihat secara keseluruhan, maka lihat count bar alpha based on standardized items gitu ya. Kemudian kita lakukan juga dengan variabel yang lain. Oke. Nah, caranya kalau misalkan tidak menemukan yang tidak valid, bagaimana? Anda bisa mengganti kuesionernya atau item pertanyaannya. Terus yang kedua, Anda bisa, kalau misalkan ini dikejar waktu misalkan gitu ya, maka Anda tinggal hapus item pertanyaannya ya, hapus item pertanyaannya gitu. Jadi tidak dipakai lagi. Jadi MI3 ini tidak dipakai lagi untuk analisis selanjutnya gitu ya. Nah, baik. Setelah tadi kita melakukan uji validitas dan reliabilitas ya, tadi ada beberapa item yang tidak valid gitu ya, maka kita bisa eliminir ya item tersebut. Karena apa? Karena kita ada keterbatasan waktu gitu ya, ada keterbatasan waktu. Misalkan Anda karena skripsinya itu dibatasi oleh waktu dan tidak mungkin untuk menyebarkan lagi misalkan gitu ya, maka ya silakan untuk dieliminir sepanjang item kuesionernya masih ada gitu ya. Makanya oleh karena itu ketika membuat variabel, maka pertanyaan ataupun kuesionernya butirnya sebisa mungkin lebih dari 5. Kalau bisa 10 sampai 15 gitu ya, itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia variabel mati gitu ya, atau tidak bisa diukur, hanya bisa di kategorinya ya atau tidak saja. Nah, itu beda cerita gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk bivariatnya ya, bivariatnya. KB1 ini adalah independen, PS, MI dan PTK itu adalah independen ya, independen. Nah, sebelum kita analisis, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu ya, menjumlahkan skor masing-masing variabel ini sehingga kita yang akan gunakan itu adalah skor total, bukan per item ya. Caranya tidak perlu di SPSS tidak perlu di Excel dulu gitu ya, yaitu monggo lah silakan. Kalau mau di Excel dulu dijumlahkan baru kemudian di copy paste ke sini juga silahkan gitu ya. Tapi kalau di SPSS fiturnya
bisa menggunakan transform, compute variable. Misalnya target variabelnya adalah ini kan pemilihan KB, sum gitu ya, KB1, KB2, KB4 dan KB5 gitu ya. Klik OK. Klik OK gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke data editor, kita lihat variable view ya. Di sini labelnya ini adalah pemilihan KB, ada transformasi, kemudian media informasi, kemudian peran tenaga kesehatan ya, peran tenaga kesehatan. Nah ini ya, peran tenaga. Ini kenapa nggak pakai spasi? Karena itu adalah variable name, tapi kalau label bisa pakai spasi. Nah baik, untuk melakukan analisis chi-square ya, atau chi-square gitu ya, kalau Anda membacanya lebih banyak dibaca chi-square, tapi sebenarnya chi-square ya dibacanya. Nah, chi-square itu mewajibkan tabel 2x2. Artinya kita tidak bisa langsung analisis KB ya, kemudian peran suami, nggak bisa. Jadi kita disesuaikan kembali bahwa kalau chi-square berarti pemilihan KB nanti ada 2 kategori, peran suami juga kategori gitu ya. Itu berarti 2x2 namanya gitu ya, 2 di bagian pemilihan KB, 2 di peran suami kategorinya gitu. Nah, karena kita membutuhkan 2 kategori, maka untuk melakukan pengkategoriannya adalah kita harus tahu dulu mediannya. Nah, tapi kalau misalkan bagaimana dengan kalau kategorinya 3 kemudian 5, maka patokannya bukan median ya. Nanti silahkan lihat tabel berikut ini ya. Nah, untuk yang ini karena kita menggunakan chi-square artinya 2x2, maka kita harus pengkategorikan dulu ya. Pemilihan KB 2, peran suami 2, media informasi 2, peran tenaga kesehatan 2. Artinya gini, peran suami baik kurang baik gitu ya, kemudian media informasi bisa baik atau kurang baik, atau banyak atau kurang gitu ya, atau tersedia atau tidak tersedia, misalkan seperti itu ya, atau kurang tersedia. Peran tenaga kesehatan baik atau kurang baik, misalkan gitu. Nah, untuk mengetahuinya gitu ya, kita akan analisis, jangan pakai deskriptif tapi frequencies. Nah, ini median ya, min median ya, silahkan cek, continue, klik OK saja. Nah, ini di sini nah ini statistiknya. Untuk pemilihan KB itu 5,5, peran suami 32, media informasi 3, peran tenaga kesehatan itu 2 gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kapan kita menggunakan min dan median, sebenarnya harus ada uji normalitas dulu ya. Sebelumnya ada uji normalitas. Jika itunya normal gitu ya, sebaran datanya, maka kita menggunakan median. Median tidak normal menggunakan median.
Tapi kalau normal menggunakan min, ya. Normal kita lakukan dengan min, ya. Untuk analisis normalitas atau uji normalitas, Anda bisa menemukan dengan cara seperti ini ya: analyze, descriptive statistik, kemudian di explore. Misalkan ini penurunan KB, jadi bagian option, di bagian plots tinggal centang normality plot, ya, tinggal centang normality plot. Misalkan ini peran suami, ya, klik OK, ya. Nah, kemudian lihat di bagian ini signifikansinya, ya. Signifikansi, jika signifikansinya kurang dari 0,05 berarti ini normal, ya. Normal distribusi datanya. Peran suami normal, peran suami normal. Tadi juga untuk peluang KB juga normal, ya. Kita coba media informasi normal juga, ya. Media informasi normal. Kemudian peran tenaga kesehatan juga normal, ya, signifikansinya. Nah, sehingga ketika nanti pengkategorian, ya, Anda bisa menggunakan min-nya, ya. Anda bisa menggunakan min-nya. Kenapa menggunakan min? Karena distribusinya normal. Kalau tidak normal pakainya median. Jadi nanti kalau dua kategori, jika kurang dari min itu kurang misalkan, ya, atau tidak baik gitu, ya, ataupun ya kurang lah. Kemudian kalau lebih dari sama dengan min, maka kategori yang selanjutnya, ya. Jadi ini perlu diingat, ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan record. Untuk melakukan record, kita klik transform, ya. Record into different bisa, atau into same variables juga bisa, ya, supaya kita lebih lebih enak gitu, ya, kita pakai record into different variables. Pemilihan KB, ya, name-nya ke sini. Pemilihan KB rec gitu, ya. Ini yang di record, ya. Recordernya dibuat variabel yang variabel ulang gitu, ya, tapi ini menjadi variabel yang lama. Jadi yang sebelumnya pemilihan KB yang ini tidak dihapus. Nah, setelah itu klik old and new values, ya, di sini. Nah, kita pakai yang ini dulu. Nah, ya, range lowest true value. Ingat, untuk pemilihan KB itu berapa, ya, ininya. Pemilihan KB itu, nah, ini biar kelihatan di sini, ya, 6,0870, ya, 6,0870. Lowest true value-nya di sini adalah 1 gitu, ya. Kemudian true high range 6,0870. True highest value-nya adalah 2. Di add, di continue gitu, ya. Labelnya di sini adalah KB record. Ini diklik change gitu, ya, klik OK, ya. Maka bisa dilihat di sini sudah muncul, ya, kemudian KB record. Nah, ini yang di record, ya. Kemudian selanjutnya juga sama, selanjutnya juga sama untuk variabel yang lain, ya.
variabel yang lain. Saya copy dulu biar lebih aman ya. Nah, ya, ini ya lebih aman ke sini. Saya copy dulu. Pemilihan KB 0,087. Sekarang peran suami 31 ya, yang ini ya. Peran suami record into different variable. Peran suami rec suami record gitu ya. Nah, ininya kita ganti ya. Kita remove dulu. Range to lowestnya ini 318587 ya. Value 1, kemudian value nya 2, continue, ini change, klik OK, kemudian record lagi yang lain, jadi informasi, record new value nya ya. Kita lihat lagi 28913 ya, 2,83 ini 2, continue, change, OK. Terakhir adalah record yang peran tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan record ya. Kita lihat 19348 1, kemudian 1,9348, continue, change, OK. Sampai sini ini belum selesai ya. Sampai sini belum selesai. Kita ini lihat di bagian record variabel yang sudah di record ya. Yang record ini diklik di bagian values. Value 1 untuk pemilihan KB itu adalah tidak gitu ya. Oke, value 2 adalah iya. Oke. Ini peran suami value 1 kurang, value 2 baik misalkan gitu ya. Nanti disesuaikan saja. Value 1 ini ada informasi kurang misalkan gitu ya. 2 baik misalkan. Nanti disesuaikan ya dengan konsepnya. Ini 1 kurang, 2 baik. Oke, nah ketika di data view ya, di bagian sebelah sini ya, di bagian sini ya, lihat ya. Nah, kalau kita klik ini, nah ini akan muncul ya kategorinya, value nya. Nah, kita biarkan saja seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru bisa kita lakukan analisis chi-square.
klik analyze descriptive statistic steps ya. Ingat ya, pemilihan di row ini adalah untuk independen, kolom adalah dependent ya. Kita menggunakan semuanya yang sudah direcord. Oke, pemilihan KB kolom yang sudah direcord, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Udah chi-square, oke, klik oke. Nah ya, oke. Nah, ini sudah kelihatan ya, ada peran suami yang kurang ya, ini 50-50 nih ya, peran suami kurang. Pemilihan KB nya dia KB 3 bulan ya di sini ya, ini ya, jadi artinya dia mau peran suaminya kurang, ini bisa memberikan potensi ataupun mungkin tidak memberikan ini ya. Kalau kurang tidak memberikan dampak, mau ya atau tidak gitu ya pemilihan KB. Tapi kalau misalkan ini justru yang ada nih, peran suaminya baik tapi dia tidak memilih KB, mungkin karena lebih baik tidak di KB gitu ya, karena kan mungkin saja gitu ya, dia lebih paham kan untuk KB alami dibandingkan dengan KB yang 3 bulan misalkan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, chi-square test. Nah, untuk membaca nilai hasil chi-square test ya, di sini ada peran chi-square, continue correction, likelihood ratio, usually exact test. Kita fokus pada 4 ini ya, fokus pada 4 ini. Tadi saya koreksi ya, untuk yang peran suami terhadap pemilihan KB, kita jangan pakai percent chi-square, tapi pakainya continuity correction. Kenapa? Tabel 2x2, tapi di sini ada 0 cells, tidak ada angka harapan ya, maka pakainya yang ini ya, 0,479. Jika ada 2 cells, berarti ada tabel 2x2, kemudian di sini ada 2 cells ya, less than 5, maka yang dipakai adalah pakai Fishers exact test, pakai yang ini ya, 0,22 ya. Kemudian kita lanjut lagi, salah, kita lanjut cross step lagi. Media informasi terakhir adalah peran tenaga kesehatan terhadap pemilihan KB. Nah, ini ya. Ini juga sama ya, ini pakai 2 cells, pakainya Fisher exact test, pakainya 1,0. Ini berarti mengindikasikan semua variabel tidak ada hubungannya dengan pemilihan KB. Boleh tidak kalau misalkan hasil penelitian seperti ini? Ya boleh, nggak ada masalah gitu. Mau ada hubungan atau tidak masalah gitu ya, sampaikan aja apa adanya gitu ya. Baik, itu saja mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.